Perkenalkan, nama saya Sufeni Natar dengan NIM 22231427723 dengan materi analisis anggaran. Pengertian anggaran. Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang ada umumnya mencakup jangka waktu 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran ini merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih konkret. Yang berikut perencanaan anggaran. Itu ada dua, yang pertama formulasi kebijakan anggaran. Formulasi kebijakan anggaran ditetapkan pada arah dan kebijakan umum APBD berdasarkan PP nomor 105 tahun 2000. Anggaran APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi atau input yang ditetapkan. Yang kedua itu perencanaan operasional anggaran. Perencanaan operasional anggaran berkaitan dengan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya dengan mengacu pada arah dan kebijakan umum APBD. Penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya dilakukan pada setiap bidang sesuai bidang pemerintahan yang diterapkan. Yang berikut pelaksanaan anggaran. Dalam pelaksanaan anggaran daerah ini, kemungkinan terjadi perubahan anggaran atau rebudgeting pada periode anggaran. Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan A. Kebijakan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah yang strategis. B. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang diterapkan. C. Terjadi kebutuhan yang mendesak. Yang berikut pengukuran kinerja berbasis analisis anggaran. Pengukuran kinerja berbasis anggaran dilakukan dengan menilai selisih atau variance antara anggaran dengan realisasinya. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja organisasi yang dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya sehingga dapat diketahui apakah terjadi selisih underspending atau overspending. Yang berikut formulasi analisis anggaran. Pendekatan ini digunakan untuk menilai surplus atau defisit implementasi anggaran dalam satu periode. Instansi pemerintah dapat meneruskan analisis selisih anggaran ini dengan analytical prosedur, yaitu dengan membuat rasio kinerja. Rasio kinerja ini antara lain yang pertama, rasio kemandirian daerah. Rasio ini ditujukan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan sendiri dengan membandingkan pendapatan asli daerah atau PAD dengan subsidi pemerintah pusat dan provinsi serta pinjaman daerah. Yang kedua, rasio pajak daerah terhadap PAD, yaitu rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Yang ketiga, rasio retribusi daerah terhadap PAD, yaitu rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. Yang keempat, rasio bagian laba BUMD terhadap PAD, yaitu rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari bagian laba BUMD. Yang kelima, rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD, yaitu rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari lain-lain PAD yang sah. Yang keenam, rasio belanja aparatur terhadap total belanja, yaitu perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja aparatur daerah
terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Yang ketujuh, rasio belanja pelayanan publik terhadap total belanja, yaitu perhitungan rasio ini dimaksudkan untuk mengetahui proporsi belanja pelayanan publik terhadap total belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah. Yang berikut tahap-tahap analisis anggaran. Yang pertama, siapkan data-data anggaran dan laporan realisasi anggaran. Data utama yang digunakan dalam analisis ini adalah anggaran APBD dan laporan realisasi anggaran. Yang kedua, bandingkan data-data realisasi anggaran dengan anggarannya untuk setiap item yang sama. Item anggaran dibandingkan dengan item realisasi baik pos pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Yang ketiga, hitung selisih anggaran. Perbandingan anggaran dengan realisasinya menghasilkan selisih atau penyimpangan atau variance. Yang keempat, hitung persentase tingkat ketercapaian anggaran. Nilai selisih anggaran yang terjadi dapat dihitung persentase ketercapaiannya. Yang kelima, lakukan analytical prosedur dengan pembuatan rasio-rasio kinerja. Untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang kinerja organisasi, maka analisis bisa diteruskan dengan melakukan perhitungan rasio-rasio anggaran, misalnya rasio kemandirian, rasio pajak daerah terhadap PAD, rasio belanja aparatur terhadap total belanja, dan sebagainya.